Thanks for watching ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar antropologi dimanapun kalian berada, pada pagi hari ini kita masuk pertemuan yang ke-10. Insya Allah kita dalam pertemuan yang ke-16, kita akan UAS, ya, final test tentang pelajaran kita antropologi sosial atau antropologi budaya. Walaupun di sana sini tentu ada kekurangan karena penyampaian yang terbatas, kita online, mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kalian baca, kalian catat, kalian diskusikan bersama kawan-kawan, ada hal yang kalian pahami, ya. Mudah-mudahan kita bisa segera keluar dari situasi ini dan kita tetap senantiasa belajar sebagaimana tugas kita adalah belajar. Di beberapa minggu yang lalu kita sudah banyak bercerita tentang kebudayaan, kemudian mengapa muncul kebudayaan. Ya. Hari ini saya akan meneruskan tentang sifat-sifat kebudayaan. Ya. Jadi budaya itu bersifat memaksa, ya, karena di luar kita, kalau dalam sosiologi disebut fakta sosial. Ya. Kemudian juga bersifat eksternal. Ya. Kemudian bersifat relatif, cultural relativism, kemudian ada kesamaan pertumbuhan budaya di beberapa tempat, walaupun mungkin tanpa kontak, ya, disebut dengan paralelism, culturalism. Ya. Jadi budaya itu bersifat paralel, ya, artinya bersamaan tumbuhnya. Kita sudah bahas minggu lalu misalnya bentuk atap rumah. Mengapa bentuk atap rumah itu bentuknya segitiga? Ya. Ya karena memang paling memungkinkan atap rumah itu berbentuk segitiga supaya tidak menampung air. Dan di banyak tempat seperti itu, ya, bentuknya bentuk kerucut. Pola-pola masak, ya, pola-pola masak hampir mirip. Ya. Kita sudah juga sedikit mengulas bagaimana tentang bahasan segitiga kuliner, ya, yang digagas oleh Levi Strauss, bahwa pola-pola masak terutama membakar, ya, membakar ikan, membakar daging, ya, kambing guling, babi guling, ya, itu pola masak yang paling kuno, ya, termasuk sate. Sate adalah bentuk masakan yang paling kuno, ya, karena sifatnya dibakar. Oke, hari ini kita akan teruskan tentang sifat-sifat kebudayaan. Ya. Budaya itu banyak memiliki kesamaan memang, tetapi budaya itu bersifat diwariskan. Jadi budaya itu bersifat diwariskan, ya, bukan secara genetis, ya, bukan secara genetis, tetapi melalui proses belajar atau sering kita kenal di dalam sosiologi namanya sosialisasi. Sosialisasi supaya menginternalisasi, mendarah dagingkan, ya, memasukkan ke dalam pola perilaku kita, ya. Jadi budaya tidak bersifat genetis. Kenapa? Ya karena memang kita lihat kalau lahir kalian di Sumatera Barat, ya, hanya numpang lahir kemudian kalian tumbuh misalnya di Eropa, walaupun kalian secara genetisnya ya seperti orang Indonesia, ya, pendek, hidungnya tidak mancung, bulunya tidak banyak, tetapi karena kalian memperoleh proses belajar sosialisasi di Eropa, tentu kalian berbeda, ya, budayanya, kulturnya, dialeknya, dan juga bahasanya dan pola makannya, gitu. Jadi budaya bersifat proses sosialisasi, ya. Bukan diwariskan, tetapi dipelajari. Maka wajar kalau anak kecil masih belum banyak belajar, masih banyak kita maafkan kalau dia tidak berbudaya atau kurang beretika. Tetapi ketika mulai dewasa, karena dia sudah memperoleh pelajaran, ya, dari lingkungannya, dari keluarga, masyarakat, sekolah, maka dia harus berbudaya dan beretika. Maka kebudayaan itu diperoleh melalui pendidikan, ya, baik formal maupun non formal atau informal, ya. Pendidikan seperti itu, dan budaya itu milik kolektif, ya, milik masyarakat, bukan milik individu, ya. Maka tidak bisa yang namanya milik masyarakat itu kita klaim atau kita buat menjadi hak paten, ya. Dulu ada kasus, ya, rumah Toraja itu yang bentuknya rumah tongkonan, ya, bentuk rumah orang Toraja.
akan diklaim menjadi hak paten oleh seseorang gitu. Sehingga masyarakat Toraja menolak seperti itu karena bentuk rumah itu adalah bukan milik individu ya. Sama dengan masakan rendang gitu. Masakan rendang itu bukan milik uh, personal, bukan milik seseorang tapi milik kolektif masyarakat Minangkabau gitu. Jadi kalaupun mau dipatenkan masakan rendang itu tentu harus dipatenkan secara kolektif, katakanlah oleh Nini Mama, Nini Mama atau pemerintah daerah ya dari Provinsi Sumatera Barat ya, bukan hanya individu. Kalau hanya individu misalnya rumah makan sederhana atau rumah makan apapun, balai solok dan lain-lain itu tidak bisa karena itu milik milik kolektif ya. Dan budaya itu memang selalu dianggap sebagai bentuk-bentuk yang bersifat tradisional. Tetapi tidak mutlak ya, karena budaya juga bersifat menjadi modern ya, berubah karena ada perubahan-perubahan budaya seperti itu. Nah, saudara-saudara, kita teruskan kita dalam kuliah kita yang beberapa minggu lagi akan berakhir ya. Jadi budaya juga bersifat mengalami perubahan ya. Kenapa berubah budaya? Ya karena budaya adalah produk masyarakat. Masyarakat dipengaruhi oleh budaya gitu. Dan budaya juga tidak terlepas dari lingkungan ya. Kemarin kita di pertemuan sebelumnya saya sudah bahas tentang determinisme environmental dan posibilisme environmental ya. Autoplastis dan aloplastis di dalam sosiologi ya. Jadi budaya bisa berubah ya. Kenapa bisa berubah? Ya karena masyarakatnya berubah. Masyarakat itu kan kumpulan orang-orang atau kumpulan individu. Yang namanya individu itu tentu ada yang lahir, ada yang mati, ada yang migrasi dan lain-lain, maka komposisi jumlah penduduk juga berubah. Yang tua-tua ya, yang paham-paham lama, yang konservatif tentu akan digantikan oleh yang baru. Yang baru tentu pemikirannya agak berbeda ya. Walaupun mungkin masih ada pengaruh-pengaruh dari pendahulunya gitu. Maka komposisi ini akan berubah menjadi perubahan budaya. Maka jumlahnya, komposisinya, ya, jumlah penduduknya tentu berubah. Ya. Ada yang makin berkurang, ada yang makin bertambah, walaupun ada kecenderungan semakin bertambah jumlah penduduk itu. Kemudian komposisinya juga berubah. Ya, dulu banyak yang tua-tua misalnya, sekarang banyak yang muda-muda. Gitu. Nah ini juga menyebabkan perubahan-perubahan kebudayaan ya, karena pemikiran kaum muda dan kaum tua itu tentu berbeda ya. Kemudian pola sosialisasinya juga berbeda ya. Nah ini maka kebudayaan berubah. Kemudian perubahan lingkungan pasti ya, lingkungan berubah. Macam-macam penyebab perubahan lingkungan karena bencana alam ya. Kemudian perubahan kuantitas dan kualitas sumber daya energi dan lingkungan ya. Sumber perubahan kuantitas ya, kita lihat misalnya hutan misalnya kan, laut ya, dan lain-lain, itu kualitasnya, mutunya ya. Berbeda lingkungan-lingkungan seperti itu. Nah ini juga menyebabkan perubahan-perubahan budaya. Seperti kita lihat akhir-akhir ini banyaknya penggunaan teknologi, misalnya teknologi-teknologi dulu tahun-tahun 90-an televisi hanya satu channel ya. Kemudian bertambah ada beberapa channel, kemudian telekomunikasi hanya hanya ada telepon biasa, maka wartel ya, warung telekomunikasi dulu menjamur dulu, warung telekomunikasi karena teknologi komunikasi baru ditemukan atau baru berkembang hanya sebatas telepon biasa dengan telegram ya. Maka ketika tahun baru atau Natal atau Lebaran banyak orang berkirim surat atau berkirim ucapan melalui telegram atau melalui pos. Teknologi hanya sebatas itu, warung telekomunikasi di situ. Kemudian lambat laun muncul internet. Ya, maka warung telekomunikasi diganti wartel itu menjadi warnet, warung internet. Nah, di situ mulai berubah lagi teknologi, inovasinya, perkembangannya. Tentu pendapatan juga, ekonomi berubah. Maka pola-pola mengirim surat manual, melalui ucapan dengan ucapan-ucapan seperti itu, kemudian undangan juga seperti itu ya, dikirim melalui pos, maka terjadilah degradasi fungsi-fungsi kantor pos misalnya, pengiriman pos ya. Kemudian warung telekomunikasi menjadi warnet. Masih banyak orang dulu mencari warnet karena memang tidak banyak fasilitas jaringan, kemudian wifi seperti sekarang. Hampir sekarang ya semua tempat ya, semua hotel, semua kafe, semua tempat nongkrong, semua kampus, semua sekolah sudah ada wifi, bahkan sudah
promosikan ke rumah-rumah ya. Maka warnet juga berubah. Warnet udah hilang sekarang. Tidak ada lagi warnet yang di setiap jalan, hanya beberapa tempat yang ada warnetnya. Karena semua tempat sekarang sudah terjangkau oleh wifi atau wifi orang bilang ya. Seperti itu. Nah ini juga maka teknologi yang lain-lain juga mengalami perubahan ya karena ada inovasi. Televisi sudah mulai banyak ditinggalkan ya, surat kabar ya, koran-koran ya, media-media seperti jurnal-jurnal juga sudah sekarang e-jurnal ya. Nah ini juga berubah, maka pola-pola hubungan juga berubah ya. Nah ini faktor-faktor ini mempengaruhi disebabkan oleh berbagai faktor ya, teknologi, ada inovasi, ada invensi, ada discovery, menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan budaya, termasuk perubahan-perubahan komunikasi dan hubungan impersonal ya. Adanya invasi, ya, invasi mungkin penjajahan mungkin sekarang tidak begitu kelihatan ya, tapi penjajahan secara teknologi, secara ekonomi itu yang sering kita kenal dengan globalisasi itu sudah mulai masuk ke dalam lingkungan kita ya. Jadi invasi, penyerangan-penyerangan itu atau penjajahan itu tidak lagi bersifat fisik ya, tapi bersifat ekonomi, ya, bersifat teknologi dan lain-lain sehingga perubahan-perubahan itu terjadi ya, perubahan-perubahan pola hidup ya, pola pandang, gaya hidup dan lain-lain sehingga akibatnya kontak hubungan ya dengan masyarakat lain terjadi difusi ya. Nah ini ya diffuse itu kekaburan ya, difusi ya. Jadi seperti ini perubahan-perubahan ini demikian masif dalam beberapa tahun ke depan ya. Baik saudara-saudara ya. Kemudian kebudayaan mempunyai sifat tradisionalkah? Iya, sebagian ya. Karena budaya itu bersifat pedoman ya, kemudian patokan dan ada juga desain ya. Pedoman sebagai pedoman hidup kita ya. Pedoman kita berperilaku, pedoman kita beradab dan lain-lain ya. Desainnya tentu berubah setiap saat ya. Memang tidak tiap hari perubahannya, tapi kita lihat bandingkan ya. Ketika kalian masih kecil ya, sekarang kalian sudah remaja, kalian bandingkan lagi nanti kalian mungkin 10 atau 15 tahun yang akan datang ketika kalian sudah beranjak dewasa atau sudah memasuki dunia-dunia baru yang kami generasi tua mungkin akan berubah seperti itu. Kalian bandingkan lagi ya. Dari segi kebahasaan pun banyak bahasa-bahasa yang ketika saya masih remaja tidak ada. Ya, tapi sekarang sudah ada bahasa-bahasa baru ya yang namanya sifatnya divergen. Jadi bahasa itu bersifatnya divergen ya, makin banyak ya. Dulu tidak ada bahasa alay, lebay ya. Apalagi ya, bahasa alay, lebay, apalagi bahasa-bahasa sekarang ya seperti kepo gitu. Itu dulu tidak ada, sekarang sudah muncul bahasa-bahasa seperti itu. Mungkin ke depan lagi nanti akan ada bahasa-bahasa lagi, kosakata baru ya. Kosakata baru yang tumbuh ya di dalam masyarakat yang bersifat suka-suka ya. Baik, kalian tetap catat ya. Kemudian perubahan juga bersifat suatu unsur berubah, unsur yang lain juga berubah. Nah ini dia, karena perubahan budaya itu atau kebudayaan itu bersifat sistemik ya. Sistemik, ingat teori-teori sistem ya. Teori sistem itu satu yang lain saling terkait ya. Saling terkait dan menyebabkan perubahan yang satu terhadap perubahan yang lain gitu. Adanya teknologi komunikasi HP, maka berubahlah pola komunikasi dan pola interaksi ya. Sehingga menyebabkan hal-hal yang lain ya. Dampak-dampak dari itu ya, dampak-dampak dari adanya gadget, adanya HP, adanya wifi dan lain-lain berubah gitu. Nah, ini unsur-unsur kebudayaan, perubahan-perubahan kebudayaan seperti itu ya. Baik, Saudara, ini catat dulu sudah 13 hampir 14 menit ya. Nanti kita teruskan pada sesi berikutnya ya. Ingat, catat, tulis dan kita tanyakan dalam diskusi kita. Dan ujian nanti kita tentukan lagi bagaimana mekanismenya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.